Luffy dengan Loki adalah sang pangeran itu mengaku sebagai dewa matahari dan berniat untuk menghancurkan dunia. Seperti yang kita tahu, pengguna kekuatan dewa matahari yang sesungguhnya bukan Loki, melainkan Luffy, sebab si tabi jerami itu telah mengonsumsi buah iblis itu Eternami model Nika dan telah mencapai tahap awakening di Pulau Onigashima. Jadi, jika nanti Luffy dan Loki bertarung, maka itu menjadi ajang pembuktian siapa dewa matahari yang sesungguhnya. Luffy untuk sekarang ini memang belum tahu identitas asli dari kekuatan yang dia miliki, tapi jika dia berhasil mengalahkan Loki, maka orang-orang di Elbaf akan setuju bahwa Luffy benar-benar memiliki kekuatan dewa matahari Nika. Di sana, pertarungan pembuktiannya akan terjadi tidak hanya antara Luffy dan Loki saja untuk memastikan siapa dewa matahari, tapi ada pula Zoro dalam pembuktian hal lain. Bila kita ingat kembali, dalam perang Wano ketika Zoro bertarung melawan King, sang pendekar pedang itu bilang bahwa dia akan menjadi Raja Neraka. Hal tersebut memang cocok untuk Zoro karena dia telah mendapatkan pedang Enma. Berdasarkan mitologi Jepang, Enma dikenal sebagai penguasa alam kematian dari neraka. Selain itu, sebagai bentuk kesungguhan untuk menjadi Raja Neraka, Zoro bahkan menciptakan teknik dengan nama King of Hell. Namun di Elbaf ini ternyata ada sosok lain yang diakui oleh banyak orang sebagai Raja Neraka. Seperti yang sudah pernah dibahas sebelumnya, Elbaf erat kaitannya dengan mitologi Nordik. Ada banyak referensi yang diambil dari mitologi itu, seperti nama Loki dan juga pohon Yggdrasil. Dalam mitologi Nordik, ada sosok dewi yang dikenal sebagai penguasa alam Helheim atau penguasa dunia bawah. Dia adalah sosok bernama Hel. Karakter Hel ini juga ada di Pulau Elbaf, tapi tentu tidak persis sama dengan Hel dalam cerita mitologi Nordik. Jika dalam mitologi Nordik Hel adalah seorang dewi, maka di Elbaf ini dia adalah karakter laki-laki. Dia tinggal di suatu wilayah di negeri para raksasa itu. Pohon Yggdrasil yang sangat besar memiliki 9 alam atau 9 wilayah yang berbeda. Salah satunya adalah wilayah Helheim. Nah, dalam mitologi Nordik, Helheim dikenal sebagai tempat jiwa-jiwa yang mati secara tidak terhormat. Sedangkan di Elbaf ini, Helheim adalah wilayah penjara terbesar di Elbaf, tempat para kriminalis berbahaya dikumpulkan. Loki tidak dimasukkan ke sana karena dia adalah pengecualian, sehingga dia mendapatkan hukuman berbeda dengan diikat rantai di pohon Yggdrasil. Wilayah Helheim yang sangat keras dan menakutkan dikuasai oleh karakter bernama Hel di tempat itu. Dia adalah kepala penjara di sana dan hampir semua tahanan takut kepadanya, sama seperti Magellan yang ditakuti di penjara Impel Down. Hel terkenal sangat kejam, tanpa ampun, dan tidak mengenal kompromi. Dia juga memiliki kekuatan yang sangat besar dan juga menakutkan. Maka dari itu, Hel mendapat gelar Sang Raja Neraka. Semua raksasa di Elbaf termasuk Loki juga tahu tentang sosok Hel dan reputasi kunjung menyusul teman-temannya. Nami pun curiga bahwa Luffy terlibat suatu masalah. Zoro ingin menyusul Luffy, tapi Sanji mencegah itu karena dia takut Zoro akan tersesat. Mereka pun berdebat untuk menentukan siapa yang akan menyusul Luffy. Karena Zoro dan Sanji sibuk berdebat, tiba-tiba ada raksasa yang bergerak dengan sangat cepat, kemudian menculik Chopper yang menurutnya unik. Bahkan tak hanya Chopper, Usopp dan Nami pun juga ikut dibawa olehnya. Telah dijelaskan dalam chapter 1130, bagi orang luar butuh izin untuk bisa masuk ke wilayah Elbaf. Status para kru bajak laut topi jerami sekarang ini adalah pendatang ilegal karena mereka tidak memiliki izin untuk masuk. Jadi, perbuatan raksasa yang menculik Chopper, Nami, dan Usopp ini terhitung tindakan hukum karena mereka merupakan pendatang ilegal. Tentu orang yang melanggar hukum di Elbaf harus dimasukkan ke dalam penjara, sehingga Chopper, Nami, dan Usopp pun akan dimasukkan ke dalam penjara di wilayah Helheim. Itulah mengapa akan ada momen di mana Zoro harus bertarung melawan Hel untuk membebaskan teman-temannya yang ditangkap itu. Pertarungan itu sangat unik karena akan menjadi momen pembuktian siapa Raja Neraka yang sesungguhnya. Zoro ingin menjadi Raja Neraka dan Hel sudah diakui sebagai Raja Neraka di Pulau Elbaf. Dalam pertarungan ini, Zoro harus mengeluarkan seluruh kekuatan yang dia miliki. Sebab Hel sebagai salah satu raksasa terkuat di sana pasti menguasai berbagai macam kemampuan. Dalam duel itu, Zoro harus mengeluarkan hak yang dia miliki secara besar-besaran agar menghasilkan serangan dengan daya hancur yang tinggi. Setelah melalui pertarungan yang sengit, tentu kita bisa menduga bahwa pada akhirnya nanti Zoro akan keluar sebagai pemenang. Duel mereka disaksikan oleh banyak orang, termasuk oleh para tahanan di wilayah penjara Helheim. Maka saat Hel tumbang, mereka semua pun akan sepakat bahwa Zoro adalah sang Raja Neraka yang sesungguhnya. Ketika Zoro mengalahkan Hel sang Raja Neraka di Elbaf, maka pedang Enma pun akan menjadi hitam permanen alias Kokuto. Di Wano Kuni, Tenguyama atau Sukiyaki memang menaruh harapan kepada Zoro bahwa Zoro akan membuat Enma menjadi hitam permanen. Hal tersebut pun benar-benar akan terwujud di arc Elbaf ini. Enma menjadi hitam permanen pada momen yang tepat. Seperti yang telah admin bahas tadi, nama Enma berasal dari penguasa alam kematian dan neraka dalam mitologi Jepang. Uniknya, pedang tersebut menjadi hitam permanen setelah Zoro berhasil mengalahkan Raja Neraka di Pulau Elbaf.
Hel sang Raja Neraka di Elbaf itu pun tumbang dan menjatuhkan pedang miliknya. Pedang milik Hel ini merupakan salah satu harta karun Elbaf yang merupakan pedang legendaris di sana. Namun karena bentuknya yang tidak seperti katana, Zoro tidak tertarik dengan pedang tersebut. Perlu diingat bahwa pedang yang pernah Zoro gunakan dari dulu sampai sekarang bentuknya kurang lebih sama. Pedang yang bermodelkan katana yang menjadi ciri khas para samurai. Nah, sedangkan pedang legendaris milik Hel ini bentuknya berbeda, bukan tipe pedang katana yang biasa Zoro gunakan, sehingga Zoro pun tidak berminat terhadap pedang itu. Lagi pula, kini pedang Enma sudah menjadi pedang hitam alias Kokuto. Ini sudah lebih dari cukup sebagai peningkatan kekuatan Zoro. Sekarang, Enma yang sudah menjadi Kokuto naik satu tingkat, dari Owazamono menjadi Saijo Owazamono, setara dengan pedang Yoro milik Mihao. Tebasan-tebasan dari pedang Enma sebelumnya sudah memiliki daya hancur yang sangat besar. Bahkan Kaido saja yang memiliki daya tahan tubuh kuat sangat mewaspadai tebasan dari pedang itu. Kini setelah pedang Enma naik level, tentu tebasan-tebasannya semakin mengerikan. Ditambah gabungan Haushoku Haki dan Bushoshoku Haki, maka tebasannya pun semakin mustahil untuk ditangkis. Dua pedang lain masih belum akan menjadi hitam permanen di Pulau Elbaf ini. Ketiga pedang Zoro akan berubah menjadi Kokuto secara bertahap, satu persatu dalam momen-momen yang berbeda. Menariknya, setiap momen itu pasti akan memiliki kaitan unik dengan pedang-pedang tersebut. Untuk Sandai Kitetsu, pedang itu akan menjadi hitam permanen setelah Zoro berhasil mengalahkan Gorosei Nusjuro dalam perang melawan pemerintah dunia nanti. Seperti yang kita tahu, Elbaf adalah arc kedua dalam saga terakhir. Setelah arc Elbaf berakhir nanti, maka cerita telah semakin mendekati perang terbesar untuk melawan pemerintah dunia. Dalam perang tersebut, musuh utama Zoro adalah Nusjuro. Sang Gorosei itu sudah pernah bentrok singkat dengan Zoro di Pulau Egghead. Melihat bentrokan tersebut menjadi petunjuk bahwa nanti dua orang itu akan melakukan duel lagi dengan serius, hingga ada pihak yang menang dan kalah. Mengapa Sandai Kitetsu akan menjadi hitam permanen dalam duel melawan Nusjuro? Karena Nusjuro adalah pengguna Sandai Kitetsu. Kedua pedang itu sama-sama berasal dari garis pedang terkutuk. Sandai Kitetsu milik Nusjuro berasal dari generasi pertama, sedangkan Sandai Kitetsu milik Zoro berasal dari generasi ketiga. Dalam duel melawan Nusjuro, Zoro akan memaksimalkan kekuatan kutukan dari Sandai Kitetsu miliknya untuk menghadapi Sandai Kitetsu yang dimiliki oleh Nusjuro. Kedua pedang terkutuk itu pun akan saling beradu, dan pada akhirnya Zoro akan mampu memenangkan pertarungan itu, sehingga Sandai Kitetsu miliknya pun menjadi hitam permanen. Dalam pertarungan itu, Zoro juga mampu melawan kekuatan regenerasi Nusjuro, karena cepat atau lambat pasti akan terbongkar rahasia di balik kemampuan tersebut. Tidak ada kemampuan yang benar-benar tidak terkalahkan di dunia One Piece, karena semuanya pasti memiliki rahasia dan kelemahan masing-masing. Dengan pedang Sandai Kitetsu yang menjadi hitam permanen, maka Zoro pun telah memiliki dua pedang Kokuto. Nah, untuk Wado Ichimonji, ini memang pedang pertama milik Zoro, tapi pedang ini akan menjadi yang terakhir yang berubah menjadi Kokuto. Wado Ichimonji akan menjadi hitam permanen setelah Zoro mengalahkan Mihawk dan merebut gelar pendekar pedang terkuat di dunia. Duel Zoro melawan Mihawk akan terjadi setelah perang melawan pemerintah dunia. Duel itu akan menjadi pertarungan paling legendaris di kalangan pendekar pedang. Setelah Zoro berhasil mengalahkan Mihawk, maka Wado Ichimonji pun akan menjadi pedang hitam permanen. Lagi-lagi, itu adalah momen yang tepat dan unik. Dulunya, Wado Ichimonji adalah pedang milik Kuina, sahabat Zoro saat masih di dojo. Setelah Kuina mati, Zoro pun meminta pedang tersebut dari ayah Kuina. Zoro telah berjanji kepada Kuina bahwa dia akan menjadi pendekar pedang terkuat. Jadi momen dimana Wado Ichimonji menjadi hitam permanen secara kebetulan terjadi ketika Zoro telah berhasil memenuhi janjinya itu. Memang ada makna di balik setiap momen saat pedang Zoro menjadi Kokuto. Namun yang paling penting dari itu semua tentu bukan makna dari momen-momen tersebut, melainkan bukti bahwa kekuatan Zoro terus meningkat seiring berjalannya waktu, hingga semua